Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti biar langsung ke sharing ya Kak. Karena Siap. Alhamdulillah dengan segala apa utut kerendeman dadakan akhirnya ini nih luar biasa nih Bu Ibu. Kita kedatangan teman yang luar biasa, menurut saya luar biasa, malah guru buat saya beneran dari pengalaman-pengalaman yang insya Allah nanti akan utut sharingkan dengan kita. Itu bisa jadi juga ilmu yang bukan bisa jadi, insya Allah malah akan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Aku banyak belajar dari Utut, Bu Ibu. Karena dari setiap materi yang disampaikan, kalau saya ngelihat dari sekian banyak di Jum Subuh, mungkin saya juga kena ngisi ya Bu, materi di apa tuh di grup Tahsin yang lain juga. Utut ini kalau saya lihat itu paling konsisten, Kak. Dia Ya, paling konsisten mempraktekkan ini luar biasa. Ini insya Allah ini ada apa tuh hikmah. Mungkin sebelum ke materi saya sedikit membahas. Jangan pernah bosan kita bahas luka batin. Sebelum kita tahu apa genetik kita, kenali dulu luka batin kita. Jangan dulu kita benerin kalau kita juga belum beresin. Setuju nggak sih, Bu? setuju. Setuju. Ngapain kita benerin dulu yang ini? Kalau sebetulnya ada yang belum beres juga yang itu gitu kan, yang dulu. Nah, satu kata. Eh, belum buka ya aku tuh. Udah tadi ya. Udah aja ya, tuh poin aja ya Bu Ibu. Nih, Siap. biar biar waktunya agak panjang gitu. Biar nanti ada sesi tanya jawab. Apa sih sebetulnya yang sampai Utut bisa ada di fase ini? Perjuangan apa sih yang sudah Utut lakukan? Utut di sini tuh Umi Tuti ya, itu namanya Ibu Tuti. Aku manggilnya Utut. Luka batin. Jadi ternyata yang namanya luka batin itu nama secara spiritual itu adalah unprocessed message from God. Ada yang tahu apa artinya? Unprocessed message from God. Ada yang tahu, Bu? Artinya ternyata luka batin itu adalah pesan dari Tuhan yang belum selesai diproses. Pernah nggak kita sampai berpikir ke sana? Enggak. Nggak pernah ya, Bu. Yang ada tuh ketika kita ternyata ada trauma atau luka batin, kita merasa jadi korban aja gitu ya. Iya. Iya. Ternyata luka batin itu adalah pesan dari Tuhan yang belum selesai diproses dan kita dipilih Allah untuk menyelesaikannya. Karena setiap orang yang hadir, setiap individu yang hadir di dunia ini, mereka membawa peran masing-masing. Nah, kenapa belum diproses? Karena mungkin kita menolak. Menolak apa? Menolak pengalamannya. Karena yang namanya luka batin ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Betul, Bu? Nih. Iya. Terus luka batin itu datangnya dari mana? Jadi biar ini ya, Bu, biar agak lebih heboh dan rame, menjadi apa tuh semangat juga nih nanti buat Utut untuk bertestimoni. Boleh kok dibuka mute-nya. Terus luka batin itu yang pertama itu dari mana? Itu datangnya dari eksternal, bukan dari diri kita, Bu. Tapi dari eksternal. Dari mana? Yaitu dari limpahan orang tua lewat genetiknya, juga dari perlakuan lingkungan. Kita dibentak guru aja itu timbul trauma loh, Bu. Timbul inner child juga loh, Bu. Itu hati-hati. Makanya di sini kalau ada yang berprofesi sebagai guru juga selalu kita harus tenang menghadapi anak-anak. Karena setiap apapun yang kita ucapkan itu bisa menjadi dosa jariah tanpa kita sadari. Luka batin ini hadir karena maksud dan tujuan seperti kesedihan, kekecewaan, kebahagiaan, kasih sayang. Itu adalah semua pengalaman-pengalaman hidup. Dan ini adalah cara Allah untuk menyapa kita sebagai hambanya. Kebayang nggak, Bu? Kejadian menyenangkan dan tidak menyenangkan, itu cara Allah berkomunikasi dengan kita. Mungkin hari ini atau misalkan dulu kita punya pengalaman menyenangkan, itu juga ilmu. Kadang aku misalkan kayak ngelihat kayak gini ya, Bu. Aku punya temen, saudara malah saudara. Dia ketika parenting ke anaknya tuh, pola asuh ke anaknya tuh membuat aku tuh iri loh, Bu. Iri dalam kebaikan.
Kok bisa sih dia setenang itu? Ketika saya tanya kenapa? Karena aku katanya sampai seusia sekarang atau sampai sebelum aku menikah, hampir tidak pernah mendengar nada tinggi dari orang tuanya. Jadi yang dulu didapat dari orang tua itu bisa sesuatu yang positif atau yang negatif. Dan pengalaman ini nanti kita jadi punya peran. Yang baiknya kita sampaikan, yang buruknya juga kita sampaikan. Karena pesan itu bukan semua semata harus dibungkus dengan kebaikan, Bu. Kemarahan itu adalah pesan. Dan dalam bentuk negatif, itu adalah cara Allah nyelamatin kita. Jadi bukan cuma yang positif aja. Nah, terus apa katanya yang ingin dia harus sampaikan juga notisnya? Nah, karena kita hidup itu kan punya misi, jadi harus ada peran. Kadang kan kita hidup di dunia apa ya? Gitu. Maksudnya apa ya? Tanpa disadari, justru peran kita itu muara dan patokannya dari luka batin. Kebayang nggak Bu, ketika kita memutus luka batin trauma kita, itu sama aja dengan kita memaafkan 1 sampai 7 generasi ke atas termaafkan. Karena diputus dan itu berhenti tuh dosa jairah, apa dosa jariah, karuhun-karuhun kita kalau orang Sunda bilang. Pernah nggak kalau di satu majelis kita itu suka berdoa untuk orang tua kita yang sudah nggak ada, kakek, buyut, ada nggak Bu yang kayak gitu? Ada, iya, Kan mendoakan itu bukan sekadar mendoakan yang baik-baik, Bu. Ketika kita memutus rantai trauma dari mereka aja, itu adalah doa yang paling terbaik dari yang baik. Dengan kita berhenti bahwa kita dulu pernah diperlakukan buruk orang tua kita dan kita stop tidak menularkan lagi ke next generasinya, itu sama aja dengan kita mendoakan orang tua. Nah, maka ketika kita dihadirkan pengalaman-pengalaman hidup semacam ini, apapun bentuk pengalamannya, jangan fokus sama cover-covernya. Tapi kita harus fokus untuk mencari hikmah atau pesan di balik cover-cover yang tadi. Cara kita beresin luka batin itu adalah dengan pertama dengan apa, Bu? Satu, menerima. Oh iya, bahwa aku terluka. Akui bahwa aku tuh terluka, aku tuh korban loh dari orang tua aku. Jangan ditentang dan jangan dilawan. Nanti Utut akan bercerita, aku dulu pernah melawan ini, menolak penderitaan ini. Dan dia nggak sadar bahwa itu adalah menolak gitu. Pikir dia tuh dengan aku misalkan memendam, itu cara aku menjadi orang sabar. Mungkin kayak seperti itu. Nah, terus apa lagi katanya Bu? Dengan menerima. Dan terus kedua, duduk bersama luka. Artinya apa? Kita mengingat kembali, Bu, mengingat kembali kenapa luka ini sampai ada, sampai berubah rasanya. Misalkan nanti Utut akan bercerita, dulu Mami ketika aku menceritakan perasaan luka, itu berurai air matanya tuh banyak. Kalau sekarang Utut menceritakan lukanya bisa dengan tersenyum loh Bu. Itu kerennya gitu. Luar biasa. Nah, itu nanti ibu-ibu juga bisa ngerasain. Dan apa, Bu? Sampai hingga berubah rasa. Nah, karena kita, karena ketika sudah berubah rasa, disitulah fungsi otak akan berubah. Jadi ketika kita menceritakan luka, udah dengan segala macam kedukaan, itu akan mempengaruhi otak. Apa yang terjadi, Bu? Ketika kita udah mulai berdamai itu dengan luka kita. Akhirnya, otak bagian kortek, bagian logis kita, itu mengalami penguatan aktivitas. Sehingga kita bisa berpikir jernih. Contoh kecil lah, ketika ibu dalam keadaan emosi, yang keluar keputusannya selalu disesali, atau malah ada banyak hikmah positif. Disesali dulu. yang pertama sesal. Disesali. Ngambil keputusan ketika marah itu pasti ujungnya nyesal kan? Hmm. Udahlah cerai. Itu kan sebetulnya kita nggak berpikir logis. Kenapa? Hmm. Karena ketika kita marah, batang otak menegang, tegang, itu otomatis otak bagian protek, bagian ilmu itu terblokir sementara. Kenapa ya aku tadi marah segitunya sama suami aku? Padahal aku udah tahu ilmunya kalau ngadepin laki-laki itu harus begini. Nah itu terblokir tuh, bagian ilmu tuh. Kenapa? Karena batang otak tegang. Makanya ketika kemarahan melanda, selalu kita cari posisi duduk yang rileks. Kalau lagi duduk berdiri, makanya kan bergerak. Karena ketika dengan bergerak itu otak bagian amigdalanya itu tidak selalu on, Bu. Masih ingat otak bagian amigdala itu bagian apa, Bu? Yang sebesar biji apa tuh kacang hijau tuh? Tombol apa, Bu?
tombol emosi. Jadi kita mah selama ini menghadapi masalah itu ternyata yang dipijit itu bukan tombol logis, tapi tombol bagian amigdala. Akhirnya yang keluar keputusan kita itu adalah selalu yang berbasis dengan emosi yang timbul penyesalan. Mungkin untuk menghemat waktu ada baiknya Utut bercerita gimana sih awal Utut sudah bisa mulai berdamai. Atau misalkan duduk bersama luka sampai bisa menceritakan luka itu sekarang dengan senyum loh Bu Ibu. Gitu. Mangga Utut dimulai ketika Utut merasa bahwa aku harus beresin anak-anak aku harus beresin menantu aku, malah kebalikan. Ketika dulu Utut mau melakukan itu dan dibalik malah Utut membereskan dirinya, apa yang terjadi? Ya, mangga waktunya diserahkan ke Utut. Masya Allah, Mami kok nggak gitu amat kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman di sini pasti ada yang udah pernah bareng gitu ya di Zoom. Masya Allah, saya juga sahabat klinik Quran Bunda, Insya Allah. eh Apa ya yang dimulainya dari mana gitu? Perkenalkan dulu ya, saya Tuti, nama Tuti, usia 50 plus, ibu dari 3 anak dan 2 cucu, mau 3 cucunya, Masya Allah. Eh Apa ya, Mami yang mau mulai dari mana gitu ya? Atau mungkin gini ya, eh terlalu panjang sih ya ceritanya. Intinya, Alhamdulillah gitu, saya dianugerahi suami yang apa ya, yang baik banget, solih gitu ya. Pokoknya luar biasa. Jadi seakan-akan luka batin saya itu tertutupi, bukan tertutupi sih, selama itu tetap ya banyak ini, tapi nggak nyadar gitu, nggak nyadar karena memang suami saya kayak memenuhi banget gitu ya apa yang eh, saya nggak didapat gitu ya di masa kecil gitu. Jadi qadarullah, masya Allah gitu ya, karena ya itu ciri-ciri salah satunya kan takut ditinggalkan gitu kan, orang yang inner child itu takut ditinggalkan. Kemudian jadi kayak saya sama suami itu kemana-mana, kemana-mana kayaknya nggak terpisahkan gitu. Maksudnya belum pernah misalnya suami saya pergi jauh karena memang usaha bisnisnya bareng gitu, jadi di rumah gitu, jadi di sini. Jadi nggak pernah, pokoknya kemana aja pasti ada saya gitu, karena saya nggak boleh nyetir mobil, nggak boleh naik motor, pokoknya mau kemana diantar kemana-mana, jadi kayak tuan putri lah gitu. Jadi masya Allah, mungkin ya itu Allah menegur karena saya saking apa ya, cinta sama suami mungkin ya, jadi Allah kan cemburu gitu. Jadi masya Allah gitu. Waktu itu saya udah menikahkan anak kedua saya. Jadi kan anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Nah, yang menikah duluan itu anak kedua. Ketika masih ada suami, masih apa ya, udah menikahkan yang kedua, kemudian udah punya cucu. Nah, qadarullah di tahun pertama, eh, apa ya, pernikahan anak saya tuh, iya 1 tahun, karena itu baru lahir cucu saya yang pertama. Suami dipanggil Allah, masya Allah. Waktu itu tahun 2021, karena ya wasilahnya COVID, tapi walau alam gitu, karena suami saya nggak mau dibawa ke rumah sakit waktu itu, tapi beliau orang yang sehat, tidak pernah sakit, maksudnya ya sakit-sakit biasa, flu yang kayak gitu mah sering lah, cuman waktu itu tiba-tiba demam dan akhirnya ya, ya kebayang lah gitu, saya yang ketergantungan banget ke suami gitu, karena merasa terpenuhi, merasa pokoknya ini tiba-tiba ditinggalkan suami. Saya terpuruknya seperti apa. Kemudian bukan masalah itu saja, warisan kan langsung harus dibagi. Yang tadinya lagi happy gitu, lagi happy, lagi proses hijrah riba, udah melunasi semua hutang riba. Kemudian kayak udah punya cucu, kita tuh punya punya kebun ini buat kita nanti gitu sama cucu-cucu, udah pokoknya yang indah-indah aja gitu. Tapi ya itu rencana manusia, itu hanya rencana, tapi Allah yang menentukan, qadarullah.
suami saya dipanggil dan berubah segala sesuatunya 180 derajat, 300 derajat. Pokoknya eh apa ya? Semuanya, semuanya, bisnis, apa ya, anak-anak, pokoknya ya keluarga, terutama keluarga suami kan ya. Jadi permasalahannya tuh dari mana-mana gitu, sehingga saya tuh nangis, kalau nangis itu sampai sehari semalam 2 hari saya nggak berhenti nangis di kamar gitu. Pokoknya down banget, yang kebayang lah seperti apa gitu waktu itu. Nah, tapi Masya Allah gitu ya teman-teman, terus banyak apa ya, terutama guru saya Bunda Lena terus gitu ya memantau saya, seolah dari mulai pembagian waris, dari mulai ini tuh terus dipantau gitu. Jadi Masya Allah, dengan apa ya, keinian Bunda Lena wasilahnya gitu ya. Alhamdulillah saya bisa ini ya, bisa survive gitu. Nah, yang jadi masalah tuh anak-anak. Anak-anak itu kan pertama yang udah menikah, mantu itu baik banget. Waktu ada suami itu, Masya Allah, pokoknya eh ke masjid, pengajian, pokoknya di atas bimbingan suami saya tuh terarah gitu. Ketika sudah tidak ada suami, ya begitulah gitu ya, saya diujinya gitu. Mantu anak-anak tuh benar-benar berubah lah, karena memang ada permasalahan dari pembagian waris juga, ada masalah-masalah secara inilah finansial gitu ya waktu itu. Jadi luar biasa waktu itu. Nah, kemudian apa ya, secara bertubi-tubi perasaan saya tuh hampir apa ya, dulu teh apa ya, psikosomatis ya, ketakutan yang sangat luar biasa. Kemudian eh ya pokoknya ini mental yang ini banget lah gitu ya, Mami, apa itu namanya. Nah, mungkin berjalan waktu saya berusaha sendiri gitu ya, berusaha membangun kembali usaha, berusaha ini bagaimana caranya supaya anak-anak, pokoknya kayak ini banget, yang tadinya saya udah nyaman gitu, udah enak, harus segala sesuatu sendiri dan menghadapi anak-anak, menghadapi keluarga sendiri gitu ya. Nah, saya tuh sering selama 3 tahun kalau nggak salah ya, perasaan tuh inilah apa ya, kadang baik gitu, kadang, tapi seringnya itu saya nangis, seringnya itu kayak anak kecil gitu ya, pengen jujuritan, pengen wah, pengen, itu sering dilakukan sama saya, sampai di apa ya, di pakai bantal gitu supaya tidak didengar orang. Saya mengurung diri di kamar. Pokoknya itu ini banget lah, kalau ada kata-kata sedikit aja. Emang saya dari dulu udah terkenal gitu, karena saya kata mama tuh apa ya, tekaupan itu apa, sensitif gitu ya, jadi mudah tersinggung, mudah nangis gitu. Pokoknya selama ini tuh memang saya tuh ya terkenal, nah terkenal maksudnya teh orang paling sabar, paling solihah, karena banyak diam gitu. Nah, Masya Allah qadarullah, ketika Mami Yeti menyampaikan ilmu tentang apa, inner child, kemudian trauma gitu ya, ternyata ini ciri-cirinya itu ada di saya banget gitu ya. Tapi belum ya, waktu itu tuh saya udah inilah, udah berbagai cara menghadirkan dengan cara pengajian untuk anak-anak, pokoknya nggak berhasil ya. Sampai anak bungsu saya yang kuliah di Jogja udah 7 tahun ya, Mami, nggak selesai-selesai. Eh, nah, dari itu teh, ketika Mami apa ya, tahun sabaranya Mami? 2025, 2024. 2025, 24 sama 2025 25 ya. ya, memperkenalkan itu Stephen ya. Saya tuh emang dari Bunda juga pokoknya kita harus merubah diri gitu terus. Tapi kan tapi Allah gitu, kayak karena kita condong ke sesuatu, pasti Allah akan bukakan sesuatu. Nah, ketika Mami memperkenalkan Stephen gitu ya, waktu itu saya cuman berpikir apa ya, ya Allah, ini
ikhtiar saya nggak yakin Stephen itu akan menyelesaikan masalah gitu, akan ini. Ya Allah, saya ini ikhtiar gitu untuk apa ya, untuk memperbaiki diri saya gitu, untuk mengetahui bagaimana anak-anak gitu ya. Karena udah saking apa ya, ini gimana sih, nggak ada perubahan-perubahan gitu, apa namanya, Mami, putus asa gitu, hampir putus asa nih, gimana nih, tapi tetap saya sama Allah minta gitu dibukakan jalannya. Dan waktu itu saya dites, kemudian mama dan juga mamah juga gitu ya, kan mama tinggal sama saya tahun 2000 dari tahun 2000 kalau nggak salah. Jadi mama itu juga, wah ini sudah jadi panjang ya Mami, punya masa lalu juga yang luar biasa dengan pernikahannya. Dan yang terakhir itu mama di apa ya, maksudnya ditipu hartanya, ditipu segala macam. Jadi mama hampir stres. Udah inilah, kebayang gitu mama tuh. Jadi sama suami saya dulu teh dibawa ke Tasik, kan di Padaherang ya, bawa ke Tasik. Nah jadi eh, dengan merasa kita tuh apa ya, berbakti kepada orang tua gitu, bahwa orang tua sedang terpuruk, kita bawa ke Tasik, merasa paling baik itu, merasa benar gitu. Ternyata efeknya itu untuk anak-anak ya itu kurang baik, karena memang mama membawa trauma dan masa lalunya gitu. Jadi ke sini. Jadi bagaimana memperlakukan anak-anak, nah itu mungkin menjadi salah satu poin. Terus apa ya? Nah, mama juga dites, saya dites, dan ternyata setelah dites tuh kok iya, aku banget gitu, dari apa ciri-ciri Stephen, kemudian itu aku merenung gitu ya. Oh iya, ini banget, masya Allah gitu. Ini ilmu Allah. Saya ininya seperti itu gitu ya. Oh ini ilmu Allah gitu. Ini luar biasa gitu kan. Ada teman saya yang bilang, naon ini teh, apa mami, kayak ramalan gitu. Ya, Tapi betul. ini apa namanya, bisa di ini ya, secara ilmiah Betul. banget gitu. Iya. Nah, kemudian bagaimana caranya saya supaya anak-anak mau distipin gitu, ini sampai berdrama banget gitu ya. Oh mami, pokoknya semuanya saya, setelah saya dan mama distipin tuh, saya pengen banget anak-anak distipin, padahal anak-anak kan nggak ini banget gitu ya, apa stipin itu. Sampai Kak, saya menyampaikan ini, temen Umi gitu, mau ada apa ya namanya, Anaknya sedang. kuliah psikolog, ada Iya, program. iya, ada program gitu. Mau ya gitu ya, di Stephen gitu. Itu sampai sampai waktunya pun gitu ya, mencuri-curi waktu supaya anak-anak bisa di Stephen. Alhamdulillah. Tapi ya itu, bagaimana yang kita pikirkan, bagaimana yang kita harapkan, ternyata dimudahkan gitu ya, Mami. Betul. Alhamdulillah, anak-anak, mantu, semua udah Lucu. ini ya, terstipin gitu ya. Kemudian Deparhan yang terakhir ya, Deparhan kan di Jogja. Jadi pas pulang, apa, dia dites gitu. Kemudian ya satu persatu saya kumpulin gitu. Ini feeling, ini sensing, ini thinking gitu. Thinking. Dipelajari gitu ya. Ini seperti apa gitu ya. Tapi kembali lagi niatkan kita, karena saya ingin merubah diri saya gitu. Karena dengan cara saya apa, strict ke anak-anak saya nggak berhasil gitu. Dengan cara saya apa, menghadirkan ustadz untuk anak mantu saya nggak berhasil. Oh berarti semakin sadar bahwa saya harus memperbaiki diri saya. Nah itu mungkin poinnya. Jadi saya mau memperbaiki diri, yaitu wasilahnya dengan cara mengetahui genetik anak-anak. Jadi kalau dulu tuh, kalau ketika anak-anak misalnya atau mantu bi- bi- apa, agak gimana gitu, oh kok gitu, gini amat sih gitu ya, sering sering seperti itu. Tapi setelah tahu Stephen, oh Teh Sipa itu thinking dia tuh harus detil gitu. Jadi kayak apa ya, waris gitu dulu. Tentang waris kan udah jelas dari Al-Qur'annya begini-begini. Dia kan ingin detil banget gitu, kayak nggak percaya sama kita gitu. Teh Sipa itu kan sebelum tahu apa,
sebelum tahu genetiknya itu, kok Teh Sipa gini amat sih gitu ya. Padahal Bisa dia tersinggung anak ya. anak penurut, dia itu baik gitu. Tapi setelah ini kok dia gini amat gitu, kayak keluar lah ininya gitu. Nah pas dilihat ternyata dia seorang thinking, udah Kritis. dites ya, dia tuh harus detil. Nah setelah itu saya hadirkan kembali Ustadz gitu, terus dijelaskan, padahal itu udah selesai kan pembagian waris tuh. Di apa ya, ini begini. Nah dari situ alhamdulillah Teh Sipa udah apa ya, mengerti gitu. Nah mungkin seperti itulah salah satunya gitu, bagaimana kita bukan memaklumi, memaklumi emang ya, karena oh ini thinking begini, oh jadi kita lebih bisa bagaimana menghadapi anak-anak, lebih memaklumi ketika anak-anak bereaksi apapun. Oh pantas dah dia mah, tapi bukan bukan kita pembenaran ya, tapi Ya. oh iya berarti ini dia feeling gitu. Jadi ya seperti itulah yang ini, terus ke mamah juga gitu. Jadi dulu makan kenapa sih aku teh punya mama gini amat gitu ya, setiap hari kok gini, aku teh kurang-kurang apa gitu, aku merawat beliau dari dulu, terus mau apapun kita kasih gitu, tapi kok gini amat sih ke aku teh. Nah dulu kan seperti itu, tapi setelah tahu oh dia kurang diajak ngobrol, ternyata saya terlalu sibuk, jadi ya seperti itulah. Jadi sewaktu-waktu kan jadi ada waktu, oh mama feeling harus banyak diajak ngobrol. Jadi salah satu step by stepnya itu seperti itu mungkin. Itu mungkin mami ya garis besarnya. Apalagi ya? Oh iya, yang inner child ya. Ya, Mhm. nah tapi Gimana cara sedikit Utut? Ini ya, mungkin poinnya ya Bu Ibu tadi ya, tagline-nya tuh karena mungkin nanti ada yang lebih brainstormnya. ya, Tadi ya Bu, ketika kita mau berikhtiar, diniatin bukan untuk merubah anak-anak, apalagi merubah pasangan kita. Itu udah salah. Jadi yang pertama ketika kita mau memperbaiki diri, kita luruskan dulu niatnya, luaskan niatnya bahwa ini untuk memperbaiki diri. Karena yang terjadi ini Utut malah nggak ngapa-ngapain anak-anaknya. Cukup memperbaiki apa Bu? Cara komunikasinya. Oh, negara anak aku tuh thinking. Oh, anakku yang satu itu negaranya sensing. Dan dia berkomunikasi sesuai dengan bahasa genetik anak-anaknya. Gitu loh, Bu. Karena sejatinya ketika kita sudah bisa memahami diri kita, kita akan mudah memahami orang lain. Jangan-jangan di sini kita belum dites juga. Kita nggak kenal siapa kita. Gimana cara komunikasi dengan kita. Dan tadi yang tadi Utut itu keren banget Utut. Ketika kita menikah dengan suami yang sangat-sangat memprinseskan, itu bukan berarti bahwa luka batinnya selesai loh Kak Fani. Utut itu tercover loh Kak. Tercover. Makanya ketika pasangannya gak ada, dia muncul tuh kekanak-kanakan panik menghadapi menantunya kayak gimana, anaknya kayak gimana. Karena selama ini di cover, survive-nya itu Utut kurang. Gitu loh. Dia nggak kenal loh dirinya tuh ada terluka di sini gitu kan. Ada baper. Jadi artinya ketika misalkan kita kepingin bahwa setiap genetik itu berkembang, itu bukan selalu terlalu di servis yang bagus. Akhirnya kan Utut kayak kebingungan kan. Dulu Utut ketika bercerita, ibu ibaratnya bisa air matanya satu ember. Bener-bener gampang mengharu biru gitu loh, Bu. Dan ternyata itu bukan karena ceritanya yang bikin mengharu biru, Bu. Enggak. Tapi dorongan inner child-nya dulu yang banyak terluka. Gitu loh, Bu. Itu jadi ke trigger sedikit aja itu bisa nangisnya banyak. Padahal yang hari ini ceritanya tuh cukup misalkan nangisnya hanya 1 menit. Tapi Utut bisa berhari-hari. Yang berhari-hari ininya itu yang datang dari luka batinnya. Dan kerennya mungkin sedikit untuk menambahkan ya Bu. Utut itu kodarullah dititipin amanah sama Allah yang punya ibu yang toksik Bu. Artinya apa? Ibu yang harusnya penuh cinta, Kak. Itu kan feeling ya, Kak ya. Feeling yang butuh energi untuk bicara. Malah mamahnya kesepian. Kebayang nggak, Bu? Energi positif yang harusnya dikeluarkan dan tidak dikeluarkan, itu bakal jadi balik jadi kemarahan. Sensing nih yang seneng dengan bekerja, bergerak ototnya. Ketika sensing diam, itu nggak susah untuk keluar kecerdasannya, Bu. Karena dengan bergerak dia keluar kecerdasannya. Mungkin di sini Utut juga nanti akan bicara kenapa sih Devaan yang sensing gitu kan ya, kayak yang stagnan. Ternyata ketika dites itu dengan segala drama loh, Bu. Utut itu keren banget loh, Bu. Untuk seluruh keluarganya dites bukan tanpa perjuangan.
Baru bisa dikatakan ibadah ketika kita ada perjuangan. Artinya apa? Untuk nyeting, karena anaknya belum ngerespon loh Bu, untuk sleeping itu apa sih gitu kan, anak-anaknya kan kritis. Itu sampai bikin drama karena anak aku kuliah psikolog. Ini temen Umi, anaknya tuh di psikolog, jadi butuh untuk testimoni, butuh untuk apa tugas di kampusnya. Kebayang nggak Bu? Sampai segitunya saking Utut ingin kenal anak-anak aku tuh negaranya apa. Biar aku belajar bahasa mereka tuh apa. Bahasa cintanya apa. Jadi kalau misalkan tadi Utut ada prolog betapa waktu ada suami itu luar biasa. Justru ketika nggak ada suami, cara Allah lagi ngasih tahu bahwa kamu punya potensi yang lebih di sini. Karena satu tanpa disadari, Utut memahakan suami bisa jadi Utut itu apa Bu? Menuhankan suaminya. Tergantung. Makanya diambil gitu kan. Karena memang pertama memang udah waktunya pulang, kedua juga ada pesan juga gitu kan buat Utut. Apa sih yang dilakukan Utut ketika dalam waktu yang bersamaan, kebayang nggak Bu? Dalam waktu yang bersamaan, dia juga alhamdulillah diamanahi menantu yang juga punya luka batin. Kebayang nggak Bu? Kenapa sih kita harus membereskan luka batin anak-anak kita, diri kita? Karena pasangan kita yang hadir ini berdasarkan tarikan dari luka batin kita. Emang udah jodohnya. Tapi kebayang nggak kalau anak kita selesai dengan dirinya, akan ditarik juga pasangannya juga yang minimal udah selesai dengan dirinya. Jadi kalau kita hari ini menerima misalkan calon menantu kita yang luka batinnya keluar, itu gak jauh beda Utut. Kadarnya sama dengan anak kita juga di sana gitu. Kayak gitu. Jadi apa sih yang dilakukan Utut ketika Utut juga ibu-ibu punya anak yang menurut itu solehah. Tapi ketika dites dan paling nggak banyak protes Bu. Tapi ketika dites dia yang nangisnya nggak berhenti. Coba Utut ceritakan. Jangan pernah terlena dengan anak yang nggak pernah protes. Ya, ya. Teh Sipa, Teh Sakia anak pertama ya. Dia tuh terkenal paling baik, paling penurut, solihah gitu ya. Pokoknya ya alhamdulillah gitu anak-anak inilah baik gitu ya. Nah, justru yang dia kan emang pernah boarding gitu ya, ininya sekolahnya gitu. Jadi kayak ilmu-ilmu agamanya tuh melekat banget gitu. Jadi masya Allah gitu. Tapi ketika dites ternyata dia tuh nangisnya ya nangisnya paling ini dan dia apa ya mami kayak kenapa nggak tahu gitu pengen nangis yang sesegukan yang ini ternyata di luka batin apa ya ketika hamil anak pertama kan ya kalau anak pertama ya kalau awal-awal pernikahan kan biasa masih penyesuaian gitu penyesuaian kemudian kita juga belum secara ekonomi belum ini jadi banyak drama drama nangis drama itu nah jadi mungkin itu yang bisa menyebabkan ya kalau kalau udah diteliti dari sekarang inner child-nya itu seperti itu. Terus Deparhan yang bungsu yang kuliah di Jogja yang nggak selesai-selesai kan awalnya kita sering apa ya si orang sensing itu sering nuntut Dede kenapa sih kan setiap tahun bayar UKT tetap kan selama 6 tahun itu gitu ya. Karena dia nggak mau DO nggak mau keluar juga. Kenapa sih ya selalu menuntut aja gitu sebagai orang tua cepat selesaikan itu skripsinya padahal ketika abinya meninggal itu udah bab 3 kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba ketika meninggal abinya langsung dia tuh kayak aku pikir itu males gitu kayak ala ini aja gitu ya. Kenapa sih Dek masih revisi revisi sampai ke 6 tahun dan dia juga bekerja gitu kerja kerja part time gitu di Jogjanya. Pokoknya kayak ini aja kuliahnya tuh. Nah, setelah tahu di tes gitu dia sensing juga sama dengan saya. Kemudian ya saya apresiasi dia kerja di kopi shop sih ya. Tapi ketika ini banyak saya apresiasi terus ya bagaimana secara ya genetiknya dia itu sensing saya terapi gitu ya sedikit-sedikit Masya Allah gitu ya, Bu Ibu yang tadinya saya tuh kayaknya, oh udah kayak kan kalau udah 7 tahun udah nggak bisa ya, sekarang mah nggak bisa dilanjut gitu. Kayaknya udah deh, kayaknya si ADT nggak sampai selesai awalnya seperti itu, Masya Allah. Pokoknya setelah tahu genetiknya, kemudian saya sedikit-sedikit apa mempelajari, kemudian eh, cara menanganinya, maksudnya cara kalau komunikasinya gitu
Jadi kayak dia tuh ada semangat lagi, tiba-tiba Umi Cenagen besok apa sidang gitu ya. Masya Allah gitu. Nah, dari sana tuh kayak ya Allah, alhamdulillah gitu. Nah, itu mungkin yang poin yang saya pelajari dari Stephen itu. Dan tapi kembali lagi ke niat gitu, luruskan niat karena dari awal juga saya kan berapa ya Mami? 9 orang berapa? Ya mungkin kalau dirupiahkan berapa? Ya. Sedangkan perekonomian saya saat ini dan waktu itu pun gitu ya lagi gimana gitu. Kayaknya sayang banget gitu uang segitu gitu kalau saya dulu. Tapi ya Allah, saya niatkan saya ingin merubah diri saya gitu. Tetap dan ingin dengan cara mengetahui genetik anak-anak saya. Seperti itu terus saya setiap ada apapun gitu ya. Ah, ya Allah luruskan niat terus gitu seperti itu. Tapi kayak Allah mudahkan aja gitu. Ya Masya Allah satu persatu gitu. Oh begini 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 dan ya mungkin belum selesai sih tapi insya Allah ini membuat hati saya apa ya lebih lapang gitu lebih. Nah, ini yang terakhir terapi inner child kok masih ada rasa eh, apa ya, Mamis ya itu sakit kalau ada kata-kata dari temen, kata-kata yang perasaan tuh tinggi sedikit, sakitnya tuh sampai ke mana gitu. Ini teh apa sih? Tapi kembali lagi saya ini, wah ini berarti ada yang ini dari diri saya. Karena kan yang lain juga sama, misalnya mendapatkan perlakuan seperti itu biasa aja. Tapi kok saya sesakit itu gitu. Perasaan teh merasa digimanain gitu. Nah berarti ini ada yang salah. Nah pas Mami tentang inner child dan luka batin ini kok aku banget gitu ya kan selalu mengkritik diri sendiri gitu padahal saya tuh pinter waktu sekolah gitu ya secara ini akademik gitu saya tuh cantik gitu ya tapi perasaan tuh paling buruk rupa terus memang waktu kecil pernah ada yang bilang ya gigi saya kan dulu mah nggak pakai dikom saya ya gigi gigi saya gingsul gitu ya karehol cina dulu mah nah perasaan tuh kalau ngomong sama orang teh lihat gigi saya gitu jadi saya teh suka nunduk suka ini nah itu kan ciri-ciri inner child. Wah, Masya Allah, Mami. Terus dipelajari kan saya di Jum subuh ya, dipelajari sering malu gitu, sering yaitu yang tidak merasa percaya diri, Ya, suka menyenangkan insecure. orang lain. Ya, Ya, menyenangkan orang lain betul. Pokoknya segala sesuatu. Nah, ini yang timbul trauma inner child anak-anak saya lebih mementingkan keluarga suami, lebih mementingkan orang lain. Pokoknya ingin menyenangkan semua orang gitu ya, tetangga di sini, kemudian organisasi gitu ya. Pokoknya anak-anak terabaikan berpikir karena anak-anak mah di rumah ini makanan ada ketika kita berbagi makanan tuh anak-anak mah nggak dikasih saya berbagi anak yatim bikin parcel gitu ya diindah-indahin gitu ya tapi anak-anak saya nggak dikasih padahal mereka juga anak-anak kan harusnya teh ini buat kalian mungkin gitu ya nah itu juga saya selalu ingin menyenangkan orang lain nah itu people bukan pleasure. berarti iya iya tapi kan mengabaikan yang diri sendiri dan keluarga gitu. Jadi ingin nanti seperti itu. Kemudian merasa cemas ya takut ditinggalkan. Nah itu Ya, betul takut ditinggalkan gitu ya. Itu itu efek dari ciri-ciri. mana Utut? Kenapa takut ditinggalkan? Biar ibu-ibu tahu. Karena Utut itu mengalami perceraian orang tua. Berefek gitu loh, Bu. Ya, Nah, mangga Utut. ya, jadi orang tua saya bapak itu ya, bapak itu almarhum ya, orang yang sangat baik sekali gitu ya, masya Allah gitu ya. Saya dipertemukan orang-orang yang baik sebetulnya gitu, tapi kok merasa saya paling menderita gitu. Bapak saya itu orang yang paling baik, dia perhatian ke saya, kemudian pokoknya bapak yang ideal banget gitu ya. Nah, Qadarullah di tahun 83 kalau nggak salah saya masih belum sekolah SD gak lupa. Udah sekolah kelas 4 kalau nggak salah. Eh Mama bercerai karena ya bukan pihak ketiga sih karena memang satu pekerjaan sama bapak ini lagi gitu menikah lagi gitu. Jadi nah itu menjadikan trauma saya yang sering diulang. Padahal oh saya tuh kan saya jadi orangnya teh setelah perceraian itu menjadi pendiam
Kalau orang Sunda itu bilangnya tenggar kalongen sebenarnya. Jadi kayak diem gitu, kayak kayak nggak ini aja gitu, pada banyak dipikirin gitu. Nah, saya kayak seperti itu gitu. Jadi dipikir itu trauma. Nah, setelah bercerai mama, kemudian adik satu-satunya kan beda nggak beda jauh sama saya, beda 2 tahunan. Teman bermain, teman bersama-sama gitu, meninggal gitu. Jadi, nah, saya nggak kebayang eh, itu teh menjadi trauma yang paling menyakitkan gitu. Dikira itu perceraian ibu saya, yang ibu dan bapak yang paling menyakitkan itu gitu. Itu jarang saya bahas gitu. Nah, ketika saya Mami menyampaikan tentang terapi inner child, saya praktekkan dengan saya punya foto masa kecil gitu ya, kemudian secara 40 hari. Nah, dari malam pertama gitu kita sapa gitu, foto kecil itu itu ini banget loh gitu. Tadinya kan merasa ini bener nggak sih gitu ya, kayak gitu, tapi Bismillah ya Allah gitu. Pokoknya saya ingin merubah diri saya gitu. Nah, itu kan setelah setelah udah Stephen itu Maya. Nah, itu terapi inner child itu kayak yang hari pertama gitu saya nangis. Se- Nangisnya itu sesegukannya tuh ya gimana banget lah pokoknya. Hari kedua ada biasa aja gitu. Nah, hari ketiga kalau nggak salah saya tuh teringat itu yang lebih sesegukan dari awal sampai saya susah diberhentikan gitu. Nangis kan membayangin gimana masa kecil gitu waktu itu, karena itu fotonya foto waktu SD kelas 1 kalau nggak salah gitu. Jadi kebayang masa-masa itu. Nah, yang paling menyakitkan itu ternyata ketika ditinggalkan adik saya itu, yang nggak pernah terungkap karena kan masih kecil juga, kuburannya juga udah lama banget gitu. Jadi nggak pernah saya ingat loh. Itu nggak pernah saya ingat adik saya itu, nggak soalnya ini ya udah lama banget gitu. Jadi yang di pikiran itu tentang perceraian orang tua. Oh, ini yang menyebabkan aku gini-gini. Ayo seperti itu. Ternyata itu yang tidak saya sadari, kehilangan adik di saat adik sering bareng-bareng, sering ini banget gitu ya. Jadi eh, dari terapi inner child itu, Masya Allah ada sesuatu yang merasa plong gitu ketika ya kan itu ada fluktuatif ya selama 40 hari itu. Memang ada yang mungkin ada saya lagi kemana gitu, ada yang lupa oh lagu ke Jogja dulu. Tapi setidaknya kita mengingat gitu, kita sedang terapi gitu. Jadi nggak berhenti sampai 40 hari kita mengeluarkan emosi, dan lama-lama biasa aja gitu, lama-lama gitu ya, lama-lama terus tapi ada lagi saatnya kita nangis lagi gitu ya, itu dikeluarin aja gitu. Jadi Masya Allah setelah terapi itu saya merasa ya itu tenang. Kemudian ketika ada teman-teman atau dari siapapun yang ngomong agak agak ya maksud saya sih nggak menyakitkan gitu ya, menegur atau apa, itu merasa sakit loh. Kalau walaupun menegur, walaupun ya biasa aja, tapi dibawa ke hati gitu, kayak kayak tersinggung banget gitu, tapi saya tersinggungnya nggak bereaksi gitu, diam aja gitu. Terus ya itu saya kayak kayak yang baik, tapi dalam hati itu wah noroweco gitu, saya segala gitu ya, di ini gitu, kenapa sih. Tapi sekarang, Masya Allah gitu, ketika ada itu, oh dia kan eh, genetiknya apa aja bisa aja di ini gitu ya. Oh dia genetiknya anu pasti ini gitu. Jadi yang positif positif aja gitu sekarang, yang dipikirin teh gitu ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin nggak enak ke dalam hati. Nah, mungkin perbedaannya itu setelah terapi inner child merasa ya kita manusiawi ya, manusiawi ada nggak enaknya, ada sakit hatinya, tapi nggak berlarut gitu, nggak berlarut. Kalau dulu tuh Masya Allah kalau ada masalah tuh saya sampai nangisnya teh 2 hari 2 malam. Mungkin itu Mami yang ini saya sampaikan, apalagi ya. Iya, ini menarik sebetulnya Bu Ibu, karena memang terlalu banyak apa yang sudah dialami Utut. Sebetulnya satu permasalahan di Utut itu kalau diceritakan nggak habis satu episode gitu. Itu hanya untuk di satu orang. Kenapa tadi Utut ngambil generalnya untuk hanya ngasih tahu ya Bu, ketika kita berusaha untuk meluruskan niat untuk memperbaiki diri, udah otomatis dunia luar juga akan Allah perbaiki. Jadi jangan pernah ingin merubah orang lain karena itu di luar kendali kita.
Satu yang harus kita perbaiki itu adalah dunia kecil kita, hati kita. Karena udah otomatis proyektor itu datangnya dari luka batin kita. Kenapa tadi Utut kadang aku kalau ada yang nada tinggi atau misalkan apa tuh ada yang menyakitkan kata-kata aku mudah tersentuh. Itu kan cara Allah ngasih tahu bahwa kamu masih banyak terluka dan mungkin di sini kalau Utut berkenan bisa jadi mungkin nih Balkis nih yang dari atau kakak Balkis dari Singapura boleh kok kalau Utut apa tuh tidak keberatan untuk ngechat atau misalkan sharing sama Utut karena Utut adalah orang yang sudah melakukan pengobatan inner child sendiri, self healingnya sendiri tanpa bantuan orang lain selain Allah. Dan itu 40 hari tanpa berhenti berjeda, Kak. Dan nanti akan menemukan keamazingan. Hari pertama dia nyapa, makanya cari foto kecil kita. Entah yang usia 2 tahun kah, yang 5 tahun kah. Karena kita nggak pernah tahu di season mana kita yang paling terluka berat. Utut waktu itu berpikir karena pengalaman paling tersedih aku adalah ketika orang tuaku bercerai. Tapi ketika inner child-nya diobatin, aku baru tahu ternyata terlukanya aku yang paling dalam itu justru ketika kehilangan adik. Apa? Ada alasannya. Karena sampai meninggalnya tuh Utut nggak dikasih tahu, Bu. Nggak tahu dan nggak ketemu. Dan itu menyakitkan gitu loh Bu. Jadi kita nggak tahu yang paling terdalam luka batin kita di mana. Itu tuh nggak pernah sampai menceritakan adanya sampai berurai air mata ketika justru ketika menceritakan perceraiannya. Itu ketika cerita sadar loh Bu. Tapi ternyata alam bawah sadar ceritanya lain gitu loh Bu. Itu amazing. Dan ini metode yang dilakukan oleh Aisyah Dahlan Bu. Yang sering dibumingkan. Bagaimana kita itu melakukan self healing itu sendiri. Dan itu bisa. Kenapa sih 40 hari? Karena 40 hari itu akan membuat habit yang amazing. Kenapa misalkan kayak kita ibadah haji juga 40 hari. Orang berubah juga 40 tahun. Karena angka 40 itu katanya Kak, secara psikologis ternyata ngandung psikologis yang amazing juga gitu. Nah seperti tadi, sedikit nyepil ya Bu. Ketika Utut berusaha mengenali apa negara anak-anaknya tuh. Anaknya yang udah 7 tahun yang bentar lagi hanya tinggal beberapa bulan mau di DO loh Bu. Dan anaknya pinter, Bu. Tapi apa? Ketika dites, ditanya apa yang menjadi hambatan diri. Dan dia tuh malas untuk pulang ke Tasik, Bu. Kebayang nggak? Lebaran tuh nggak pulang ya Utut ya. Dan Utut Pulang, pulang itu tapi sebentar. mau Jadi pulang 1 tahun sekali ya pulangnya tuh gitu. Jadi pas Lebaran aja. Terus kan karena dia kerja di coffee shop yang harus apa hadir ada. harus kerja kembali gitu. Jadi cuman sehari 2 hari gitu. Hmm. Dan kita bilang kan merasa bahwa anak aku tuh mungkin kerja gitu. Tapi nggak pernah berpikir, nggak pernah bertanya juga apa yang menyebabkan anak kita nggak pulang. Gitu loh, Bu. Padahal kan kuliah juga nggak dilanjutkan, malah op gitu kan, lebih kayak ke cuti mungkin ya Utut ya. Padahal kan tinggal selangkah lagi. Ternyata ketika dites, anak kita tuh punya hambatan diri, Bu. Dia nggak cerita. Kenapa nggak cerita? Karena tahu bahwa ibunya juga tidak jadi tempat yang enak untuk dibawa ngobrol. Bukan nggak enak, Bu. Tapi dia itu, apa tuh, tahu bahwa Umi itu udah nggak ada ketergantungan ke Abi gitu loh. Kakak adik tuh sampai ngobrol kayak gitu. Dulu kan Umi tuh apa-apa tuh Abi. Nah, ketika aku harus curhat ke Umi, aku sama aja dengan menambah beban. Kebayang nggak Bu? Sebetulnya anak-anak kita itu jauh lebih berpikir dewasa loh ketimbang kita. Tapi apa yang dilakukan Utut? Ade pulang, apa tuh tamatin kuliah. Tanpa kita tahu apa yang menyebabkan dia nggak mau melanjutkan kuliah. Satu Bu, karena dia itu sensing cenderung ke feeling Kak. Ketika bapaknya nggak ada, tahu nggak Kak kalimatnya yang bikin aku nangis? Untuk siapa mami diperlihatkan kalau aku lulus. Abinya juga nggak ada. Kebayang nggak? Jadi bukan cuma Utut yang terluka ketika suaminya nggak ada. Anak pun kayak kehilangan arah, hilang semangat. Itu ya Utut. Itu mungkin itu. Jadi luar biasa Bu. Jadi ternyata anak-anak kita itu punya alasan yang tidak dia untuk bisa diceritakan karena dia juga lihat sikon ibunya seperti apa gitu. Ketika misalkan kayak gini, eh, ketika saya sedikit-sedikit ngasih masukan gitu ya ke apa tuh ke anaknya Utut, justru dengan Ade ketika Ade pingin sayang sama Adi, justru Ade harus menamatkan kuliah. Jadi kebalikannya. Kenapa?
Jangan salah bahwa Abi juga ngelihat adek, adek menjaga Umi segala macam. Akhirnya ketahuan, bukan aku gak mau pulang, karena aku takut menyakiti Umi. Dengan apa? Ketika Omah katanya terus cerewet, karena kan mungkin apa tuh mamanya Utut tuh kan feelingnya Bu, penuh cinta. Saking cintanya ibu, saking perhatiannya tuh, kadang dia bentuk kemarahan Kak, cintanya tuh gitu. Dan itu membuat si sensing yang panca inderanya itu aktif Kak, akan jadi terespon gitu loh Kak. Saking dia ingin menjaga, gak mau melukai Umi dan juga gak mau menyakiti neneknya, akhirnya dia juga banyak stay di Jogja. Keren gak sih Bu sebetulnya anak kita? Iya, betul. Mereka tuh lebih dewasa dari kita loh. Jadi kita Itu. menganggap anak-anak kita tuh masih kecil gitu. Jadi kayak ini, tapi pas ketika dia ngomong gitu, ya Masya Allah gitu. Terus sebetulnya banyak sekali ide-ide di anak-anak kita, makanya kita memandirikan gitu ya anak-anak itu. Ini luar biasa gitu. Jadi banyak hal yang nggak kita prediksi gitu. Oh, kok anak bisa gitu, anak-anak kita bisa loh gitu, Masya Allah gitu. Nah itu mungkin eh, poin kita sebagai orang tua yang sering memperlakukan anak-anak kita tuh ya anak kecil gitu ya gitu. Dan ada yang lebih amazingnya, Utut sedikit nyepil ya. Utut dulu ya Bu, ketika masih bentuk kemarahan, kebingungan ngadepin menantu, anak harus seperti apa, dan gak tahu juga gitu kan, cara komunikasi dengan menantu itu seperti apa. Apa yang Utut rasakan ketika Utut udah mulai berdamai, bisa duduk bareng dengan lukanya. Akhirnya ketika menceritakan luka udah tidak dengan nangis lagi. Ini pengaruh terhadap rejeki secara materi Bu. Secara kesehatan juga iya. Jadi ketika kita memaafkan orang tua, justru itu adalah bentuk cinta kita terhadap diri kita juga, Bu. Apa yang dirasakan Utut ketika Utut dulu kalut berkutat aja dengan masalah, sering aja menyalahkan ke eksternal tanpa kita memperbaiki ke internal kita. Jadi ini tuh Kak, kayak yang bohong. Tadi Utut bilang ketika aku memaksakan untuk sitipin itu tersendat. Betul banget, Bu. Betul banget. Utut tuh, Mami, aku mau dites semua itu. Itu kan dalam waktu Utut yang memang sangat tidak memungkinkan secara ekonomi waktu itu gitu loh Bu. Tapi Utut lakukan karena dengan niatannya itu tadi ya Bu, ingat ya Bu, niat ini mempengaruhi amal ibadah kita. Niat kita memperbaiki diri dan niat kita itu adalah apa Bu? Menjaga amanah. Anak-anak itu kan amanah gitu. Nah, apa yang dirasakan Utut sekarang ketika udah mulai berdamai nih Kak dengan anak-anaknya? Justru usahanya semakin berkembang. Coba deh Utut ceritakan. Karena ini jadi motivasi Bu. Ini keren banget. Coba deh Utut. Eh, Bunda juga tahu ya, anak saya Tesipa ya, waktu pertama apa ya di ini dimandirikan kan, eh, ya itu salah satunya gitu. Bunda order ke anak saya aja gitu, itu kan dibalik dibalik itu gitu ya, karena ingin memandirikan Tesipa juga. Nah, saat itu merasa kok anak saya jadi saingan, jadi saingan saya gitu. Dulu kan saya yang menguasai usaha, yang memegang uang, tiba-tiba kok anak-anak saya, padahal ini saya atur dan emang sudah ada bagiannya gitu ya. Tapi kok Tesipa jadi saingan aku gitu. Nah, sebelum pengobatan inner child ini, saya tuh merasa eh, kok aku jadi yang jadi kehilangan beruang gitu. Kayak cemburu aja gitu lihat anak-anak dapat order gitu kayak gitu. Nah, setelah apa ya terapi inner child itu, masya Allah gitu, saya jadi ada happy gitu melihat anak saya dapat order, terus kayak gitulah reaksinya gitu. Iya, alhamdulillah ini kan dulu yang aku doakan sama Allah gitu, anak-anak bisa mandiri gitu. Seperti itulah yang positif-positif. Ternyata alhamdulillah gitu. Nah, sebelumnya itu kan usaha saya banget ini banget lah gitu ya. Maksudnya jauh dari yang ini gitu ya, dari yang dulu terpuruk sih enggak gitu ya, tapi mungkin ini cara Allah gitu ya, disayang Allah. Nah, ketika hati kita tuh masih ada perasaan-perasaan yang buruk, kemudian ya itu,
merasa eh, kurang baik lah gitu ininya, mindsetnya, ternyata pengaruh loh ke usaha kita. Nah, ketika kita mulai berdamai dengan diri, kemudian ini perasaan bahagia, perasaan terima kasih ya, itu bersyukur terus gitu ya, Masya Allah gitu. Walaupun usaha saya ya alhamdulillah gitu sekarang mulai distabilkan, dicukupkan sama Allah gitu, tapi ya apa maksudnya, nggak yang maksudnya berkembang banget gitu ya, karena memang sekarang sendiri sih saya ya cuman alhamdulillah seperti ya itu dimudahkan ya. Jadi dulu kan ketika ada orderan dari ke anak saya misalnya gitu, ih kok sekarang aku nggak dapet gitu ya gitu kayak gitu. Tapi sekarang ketika ada orderan ke anak saya ngambil barang dari saya gitu, kayak kayak terus kayak berantai gitu. Ih, masya Allah gitu. Kok aku juga ternyata iya gitu. Pokoknya aku hanya nyeritainnya banyak yang hal yang ketika kita hati kita happy, kemudian eh jadi akhirnya kumaha mami menerangkannya ya. Jadi pengaruh lah gitu ke suasana hati kita itu, ke rezeki yang datang gitu kayak dimudahkan dan eh Masya Allah gitu, luar biasanya hati yang damai itulah Ya, yang ya, lebih ininya gitu, yang ya, tenang gitu. ya. Mungkin karena memang banyak banget sih sebetulnya Utut, kalau ketika nanti kita cerita per poin karena ada pengalaman yang bagus sebetulnya Utut ya. Apa yang terjadi dengan kakak Utut juga itu ilmunya terlalu amazing, terlalu luar biasa. Eh, karena mungkin ya Bu gini, ketika misalkan kan jujur aja untuk sensing ketika didadak juga Kak itu bukan hal mudah. Makanya saya apresiasi banget buat Mami kenapa sih dadakan? Akunya lupa Kak. Tidak, tidak sebelumnya. Itu menarik banget, Bu. Sebelum ditutup emang udah lebih 4 menit. Kenapa tadi Utut bilang ketika kita mulai udah dengan apa damai, tenang gitu kan, rezeki itu kan bukan semata yang datang ke kita aja kan. Rezeki yang datang ke anak kita juga itu adalah bagian dari rezeki kita. Dan apa yang terjadi, Kak? Anaknya Utut yang pertama nikah itu sekarang udah punya rumah tanpa pinjam ke bank, loh, Kak. Masya Allah. Keren nggak sih gitu loh, Bu? Keren nggak? Kan kebanyakan misalkan ketika kita nggak ada suami, harusnya kan mungkin anak-anak tuh Utut masih nuntut Umi bantuin aku kan enggak gitu loh. Apa itu bukan rezeki Utut gitu loh, Bu? Iya. Itu yang luar biasa. Dan betul yang tadi, ketika misalkan Utut pernah ada di fase merasa persaingan dengan anak kita, itu kan inner child banget, Bu. Inner child itu jiwa anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Masa iya sih seorang ibu cemburu sama anaknya gitu. Dan apa, Bu, yang lebih amazingnya? Karena Utut waktu itu belum selesai dengan dirinya. Anaknya yang pertama juga cemburu sama anaknya ketika anaknya dipeluk sama bapaknya. Kebayang nggak, Bu? Dan anaknya masih kecil loh, Bu. Masih baby, masih misalkan baru 1 2 tahun. Kenapa, Bu? Karena anak Utut ini yang pertama itu, Bu, feeling. Yang tadi dibilang paling soleha. Tapi ketika dites, dia yang nangisnya nggak berhenti. Kebayang nggak, Bu? Yang nggak pernah protes, ini hati-hati lah. Jadi kalau anak kita masih protes, Ibu bersyukur. Berarti dia secara kecerdasan emosi itu punya ruang. Aku masih nyaman nih untuk berekspresi, untuk menceritakan kegundahan hati aku kepada umiku atau kepada abiku. Justru ketika anak kita yang feeling, anak Utut ini feeling loh, Bu. Sekalipun misalkan hanya yang dirasanya sederhana aja, anak feeling itu pinginnya diceritakan. Dan dia kebalikan, Bu. Anak Utut ini berkarakter feeling yang apa-apa tuh senang diceritakan. Malah dia memakai baju tinggi. Ngaros tuh Utut. Iya, betul banget. Kaku banget Terus loh Kak. Jadi ketika eh, lingkungannya tidak tepat, itu akan memakai genetik kebalikan Kak, yang ditaklukannya. Sensin yang senang teratur, jadi kebebasan Utut kayak intuiting gitu, kayak gitu. Gitu. Jadi dan juga betul. kan dia apa adik kakak berdekatan kan 5 tahun, tiga gitu, 5 tahun, tiga anak saya gitu. Jadi si Belum kakaknya tuh pun. disuruh mengalah terus sama Ya, karena udah baru 1 tahun 1,5 tahun punya adik, kemudian 3 tahun punya adik lagi gitu. Jadi 3 tahun tuh udah punya adik dua gitu. ya. Jadi ya 3 tahun 5 tahun. Ya pokoknya 5 tahun tiga aja gitu. Jadi si kakaknya itu suruh mengalah terus. Jadi dia
diam, nggak banyak ngomong, ternyata itu kurang baik. Jadi Masya Allah, jadi inner menarik child. banget ya. Utut itu sensing, ya Utut ya. Sensing ketika dia udah memberikan dalam bentuk materi berarti udah selesai. Sementara anak feeling kan Kak, pinginnya diajak ngobrol ya Kak. Ya Utut ya, Iya, ditemani. Kok anak feeling ini Utut malah kayak yang jengah kalau disentuh ya. Kasar iya, itu ya. Aneh nggak sih Kak? Pada itu iya, kan love language pertamanya. Itu iya, kelihatan pesak genetik itu kan di sana Kak. Gitu. Karena udah juga pesantren, akhirnya kan dia bilang kayak gini, kakak kenapa teteh dulu nggak banyak cerita ke Umi. Dan ibu yang menarik di sini ya Bu, ini yang paling menarik Kak, nggak apa-apa ini ditambahin iya dikit. nggak apa-apa, silakan, silakan. Nah, yang paling menarik dari Utut, tiga anaknya ketika ditanya, Bu, kebayang nggak? Tiga anaknya ketika ditanya dalam waktu yang berbeda dan tidak bersamaan. Anaknya bilang, ceritakan tentang sosok Umi buat kalian. Semua nangis karena di mata mereka bahwa Umi itu nggak ada celahnya. Aku nggak lagi nyanjung Utut loh, tapi ini cerita anaknya. Artinya bahwa Utut ini di mata anak-anak itu baik. Ternyata ibu, jadi orang tua baik itu sangat tidak cukup dan bukan modal besar. Bukan modal besar pembangunan mental anak-anak kita. Artinya apa? Yang diharapkan anak itu adalah orang tua yang tepat menempatkan sesuai dengan genetik anak-anak kita. Beda nggak Bu kalimatnya? Iya, Beda. Utut itu baik loh Bu di mata anak-anak tuh gak pernah marah. Soft spoken banget kakak. Kebayang nggak? Hei kalau hari ini kita masih bisa bergalak-galak. Apa pendapat anak-anak kita dengan kita? Utut aja yang baik di mata anak-anaknya itu membuat anak-anaknya ada inner child Bu. Kebayang nggak Bu? Masya Allah. Sementara kita masih ada yang masih marah-marah. Diremehkan. Iya, ngebentak. Jadi orang tua baik aja nggak cukup, tapi orang tua yang tepat. Artinya apa? Kenali bakat anak-anak kita. Potensinya apa? Jangan sampai Ibu Weni punya anak yang bibit diberikan sama Allahnya tuh fitrahnya tuh adalah kurma. Saking cintanya sama Bu Weni, udah ah, aku tanam aja lah yang di apa tuh Di anginnya gunung. sepoi-sepoi gitu kan, yang tanahnya juga gembur gitu kan, yang teduh juga aku tanam ah bibit anakku yang pertama ini adalah di gunung. Anak ini jadi Bu Weni, tapi dia nggak berbuah. Jadi sih jadi itu pohon kurma ditanam di gunung, tapi nggak berbuah. Artinya dengan kita dengan teknik stipin ini cara memudahkan peta jalan hidup anak-anak kita di mana. Intuiting yang senang dengan bahasa arahkan. Pelajari dia bahasa Inggrisnya atau mau bahasa apapun. Karena buat dia mudah. Karena udah ada speknya. Gitu loh, Bu. Jangan kebalik. Jangan pernah kita untuk mengajari ikan untuk terbang. Mustahil nggak sih, Bu? Makanya dengan kita dikenali potensi anak-anak kita tuh untuk itu, Bu. Biar kita tepat menempatkan lingkungannya. Jangan karena kita cinta sama Saledi, bagus loh matahari itu vitamin D. Kita taruh aja di tempat panas. Harusnya kan apa yang airnya banyak, terus agak-agak teduh, beda dengan kaktus. Artinya, setiap genetik itu punya lingkungannya yang berbeda-beda. Kenapa sih Allah ciptakan bahwa tiap genetik itu berbeda-beda? Karena memang seperti diajari ayat 23, bahwa setiap orang itu sesuai dengan pembawaannya masing-masing. SI aja akan beda kan, Kak ya? SI Ya. Nisa dengan SI aku akan beda ibaratnya. Kenapa ya? Kan beda genetiknya juga. Gitu loh, Bu. Gitu. Jadi mungkin next kalau misalkan Utut berkenan atau ibu-ibu di sini, kayaknya aku belum tahu inner child-nya seperti apa. Kalau Utut berkenan ya Utut mungkin bisa menjadi mentor atau sharing ibu-ibu yang lain. Gimana sih cara kita mandiri biar selesai dengan diri kita? Karena ini akan pengaruh Bu terhadap rezeki yang lain. Rezeki materi iya, rezeki sehat apa didapat. Rasa nggak Utut? Damai Ya, Ibu. saya Karena sering uang sakit itu. kan dulu. Nah, Utut nanti pinginnya cerita Utut pernah psikomatis loh Bu. Sementara psikomatis itu Kak, satu langkah lagi depresi loh Kak. Ya, Dan Utut lama loh Bu, psikomatisnya. Jadi sebetulnya ini kan baru umum saya kepingin entah Utut tuh 1 bulan sekali ya Kak, yang spesifik gitu loh Kak. siap, siap. Ya, yang spesifik karena ini seperti Kak Balkis juga ini harusnya kan ada dengan Utut deh.
Karena itu keren banget sebetulnya. Iya, tapi bukan berarti saya udah selesai juga gitu, tapi Betul. tetap apa ya terus berusaha terus meluruskan niat juga gitu. Nah, ketika tes tipin itu jangan dijadikan apa ya sesuatu yang ini dengan ini bakal selesai, enggak gitu. Cuman saya terus setiap itu juga meluruskan niat gitu ya, karena ini ikhtiar saya gitu. Tipin itu ikhtiar saya gitu. Jadi ke Allah, ya Allah ini ikhtiar saya, mohon diridhoi gitu. Terus aja seperti itu. Karena kalau nggak gitu, nanti kita akan apa ya, akan ada sesuatu aja Putus yang asa nggak gitu. ini ya. Oh aku udah disipin kok gini-gini masih gini gitu. Nah akan seperti itu gitu. Tapi terus kita mencari ilmu juga, memperbaiki diri. Nah itu mungkin poinnya yang harus kita ini. eh, ingin terus memperbaiki diri seperti itu. Pokoknya luar biasa lah dengan cara memperbaiki dan apapun ikhtiarnya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, amazing banget gitu, Masya Allah. Sebetulnya mungkin gini ya Bu Ibu. Sebelum kita ditutup karena udah lebih dari 13 nih menit. Ketika kita dites setipin itu hanya cara untuk memudahkan kita kenali negara anak-anak kita atau negara kita itu apa. Itu aja satu. Terus yang keduanya apa, Utut? Ketika dites itu bukan masalah selesai, tapi ketika datang lagi masalah itu kita punya cara pandang yang berbeda gitu. Ya, Yang dulu mah ah panik itu kita betul. mungkin jadi tenang gitu ya. Mungkin itu aja, insya Allah kita next lanjut lagi ya Bu Ibu. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Sekarang itu kan hanya lebih mendengarkan testimoni. Yang kali aja dari sekian ibu-ibu yang hadir itu, kok ada yang relate lah dengan aku gitu, kayak gitu. Mungkin kakak mangga Ya mohon ditutup. maaf juga Ya. saya penyampaiannya kurang ini, Enggak, Utut itu. penyampaiannya mohon Ya, maaf. sudah terima kasih. Sudah. Utut justru sekalipun umum itu bagus. Kenapa kan nanti ya Kak ada sepil-sepil secara detailnya tuh gitu kan karena saking eh, banyaknya gitu. Makasih banyak Jazakallah Ya, khairan. prosesnya Utut. 5 tahun ya, jadi nggak Ya. sebentar gitu. Jadi proses Ya, Nah, dari betul. Proses 5 tahun mau disampaikan dengan waktu yang kurang lebih 1 jam gitu ya. nah Itu itu tentu aja iya. mungkin ya nggak, Allah. ya tidak akan sedetail. Tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan hikmah yang besar sekali Betul. gitu ya dari cerita Teh Tuti, ya, Utut kalau Mami Yeti, Umi Tuti ya. Dan Utut itu dari singkatan dari Umi Tuti. Nah, eh, pastinya banyak sekali dari antara kita yang merasakan seperti ini sebenarnya gitu ya, tapi mungkin nggak berani speak up gitu loh Mami Yeti. Ya, Banyak betul. sekali yang pengen nanya nih sebenarnya, tapi aduh ini kan aib, ini kan Iya, merasa seperti itu. Padahal sebenarnya di dalam kita, kehidupan kita semuanya pasti ada gitu kan, ya, pasti ada masalah ya, selama kita masih hidup, pasti akan ada masalah. Dan bagaimana cara kita menyelesaikan atau ya, menyelesaikan masalah yang terutama ya, yang ada dalam diri kita sendiri gitu kan ya. ya. Nah, itu yang terkadang kata-kata aib itu yang harus diminimalis gitu loh, yang dihilangkan. Tapi dengan apa? Saya mau belajar Betul. gitu ya. Saya mau belajar nih. Allah kasih soal dengan kehidupan kita, dengan masalah mungkin di dalam kehidupan kita, itu adalah proses kita belajar. Jadi kita mau belajar nih bagaimana cara menyelesaikan soalan ini gitu ya, pertanyaan dari Allah ataupun ujian dari Allah. Nah, seperti itu. Ya tadi mungkin ini juga ya, tadi ada yang poin yang di 40 hari gitu kan. Yang tadi kenapa sih harus prosesnya ini kita di 40 hari, karena banyak sekali memang hikmah di balik angka 40 itu. Bahkan Rasulullah pun juga diangkat menjadi Rasul itu di usia 40 tahun gitu ya, di Iya, angka betul. 40. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 pun juga ya ada yang bunyinya ya, penggalannya gitu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hingga apabila dia telah sampai di usia yang sampai 40 tahun gitu kan ya, itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Nah itu jadi ada beberapa tafsir juga dan Rasulullah ya pernah bersabda juga yang isinya barang siapa yang bertekad atau beragama dengan sungguh-sungguh selama 40 hari, maka Allah akan menjadikan hikmah yang mengalir dari hatinya melalui lisannya. Nah, ini menunjukkan bahwa umur 40 hari ini atau di angka 40 hari ini menentukan adalah waktu yang penting.
untuk membentuk kebiasaan baik kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu diantaranya kenapa sih di 40 hari gitu ya. Dan tentunya masih banyak-banyak lagi. Jadi dikatakan dalam hadis tadi itu bahwa adalah masa pembentukan iman ataupun ada juga tafsir apa siapa ya? Jalaluddin Asayuti kalau nggak salah ya itu yang menandakan bahwa 40 hari itu adalah puncak kematangan 40 hari bukan 40 hari sorry 40 tahun itu adalah puncak kematangan usia manusia. Makanya tadi dikatakan juga di surat Al-Ahqaf tadi. Nah, mungkin tapi bukan berarti tadi kata Umi Tuti, bukan berarti selesai di 40 hari itu, tapi minimal ada perubahan di 40 hari pertama itu kita pasti sudah ada perubahan. Kalau dirasa mungkin masih kok masih ada begini ya, masih kita coba lagi di 40 hari kedua. Seperti itu mungkin ya. Karena terus kita hakikatnya sebagai manusia adalah terus belajar. Gitu. Nah, kalau di seumuran Bunda juga mungkin ada sama-sama sensing juga ini yang mungkin bisa sharing nanti teh nunik nih. Teh nunik juga kurang lebih seperti Umi Tuti gitu ya, mengstifinkan semua mertuanya, ibunya, gitu ya, anak-anaknya dan qadarullah dikaruniai anak dua intuiting. Jadi ibunya sensing yang sesuai apa yang teratur banget gitu ya, yang sesuai dengan aturan banget. Dikaruniai anak dua intuiting, dua-duanya intuiting. Nah itu masya Allah. Mungkin lagi nanti mungkin kapan-kapan bisa sharing juga Teh Nunik ya karena mungkin kalau hari ini sudah lewat 18 menit nih. Ya, Bunda juga masih ada kelas offline. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Mungkin kapan nanti apa Teh Nunik bisa sharing juga. Umi Tuti juga bisa sharing kembali in detail, lebih detailnya lagi bagaimana sih cara self healing, cara pengobatan untuk mandiri gitu ya tadi ya, pengobatan Betul. mandirinya seperti apa sih gitu ya. Itu nanti Melewati mungkin bisa sharing, psikomatisnya kan. melewati, ya betul. Terutama untuk melewati psikomatik tadi gitu Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih Mami Yeti, juga Umi Tuti sama-sama. untuk kehadirannya, untuk ilmunya, untuk waktunya. Dan juga terima kasih kepada bunda-bunda, teteh-teteh yang hadir pada sahabat semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Kakak ini teh جزاكم ada Umi الله Rona nggak? Iya ada Edo Mirona ya oh iya ini wah ini ada gurunya kita juga nih Oh, Umi Rona ada kah harusnya Umi kali-kali ya biar kita juga itu iya ya kayak. Umi ya Allah mana Eh, Umi ya Allah Umi, oh Masya Assalamualaikum. Allah